Hadirin jamaah salat al-badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus akhirnya bila orang setelah Firdaus DKM Salah saudara Yusuf dan juga Bapak RT, orang tua kita Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Bambang, semuanya yang hadir, mudah-mudahan hadirnya dijadikan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Selawat dan salam kita sanjungkan ke Habibah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahannya suratul Fatihah agar senantiasa Allah melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, alhamdulillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha-usaha kita dengan berkahnya suratul Fatihah, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah dan anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Apabila ada yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pulang ke rahmatullah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga dalam lindungan Allah ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. Iya kenal. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh Nawawi al-Bantani radhiyallahu anhu. Maqalatul ashiratu an ba'di zuhud. Wa humul ladzi ihtagaru dunya wa lam yubalu biha bal akhallu minha qadra darurati. Man adnaba dan aytahammalu wa huwa yadhab ayuhadu annahu yukrahu mutaham fa inna allaha yudkhiluna bi'anna aqahu an yandama wa yastaghfirullah ta'ala bidzalika wa man ata'a wa huwa yabki hayaan min Allah ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala tafsilihi fi tilka ta'ah fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu jannah wa huwa yadhak ayabrahu ghayatal farahi li husuli matlubihi wa huwa afwallahi ta'ala. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasihat yang ke-10 an-ba'di zuhud dari sebagian ulama ahli zuhud. Ahli zuhud, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud. Amin ya rabbal. Apa itu zuhud? Zuhud artinya wa huwal ladzi ihtaqara dunya. Dan orang-orang yang zuhud itu ialah orang-orang yang menganggap sepele urusan dunia. Kalau kita kan enggak kan, wah, saya masih belum bisa menganggap dunia sepele, belum bisa kita. Melek mata udah harus cari fulusnya. Nah, bukan gitu. Keperluan Masya Allah, banyak duit, banyak terus keperluan. Kalau orang-orang zuhud ini menyepelekan urusan dunia, berarti dia membesarkan urusan akhirat. Ya, kadang kita belum sholat subuh aja udah di terminal rambut kan. Nah, subuh belum, saking takutnya macet, takutnya apa kan, beda sama orang-orang dulu. Kita bisa, emang kita nggak bisa. Kita pentingkan urusan akhirat kita, nanti Allah kecilkan urusan dunianya. Ya itu orang-orang dulu. Kalau kita kan terbalik atau terbulat? Terbalik, ya nggak? Nah, itu urusan dunia, makanya akhirat kecil. Nah, akhirnya dibanyakin itu urusan dunia sampai orang lupa urusan akhiratnya. Nah, ini apa itu zuhud? Wa humul ladzi tagarud dunya. Orang-orang yang zuhud itu adalah orang yang mengecilkan urusan dunia. Volume dikecilin. Ya, jadi dia banyak urusan akhirat. Yang mencukupi siapa? Kan dia nggak cari dunia. Dunia ini dikit, ya Allah yang cukup. Yang repot juga Allah yang ngasih. Ya, yang repot yang tiap hari itu Allah yang kasih. Yang nggak dikasih orang yang nggak kemana-mana. Diam aja, nggak dekem, nggak dapat. Ya nggak dapat bagian rezeki, nggak dagang, nggak apa, nggak ada usaha. Tapi kalau orang-orang yang zuhud, ya dia mengecilkan urusan dunia, membesarkan urusan akhirat. Walam yubalu biha bal akhadhu min gadra daruratihim. Ya, dan mereka tidak peduli dengan dunia, ya, bahkan mereka
mengambil dari dunia, dia ngambil dari urusan dunia hanya sekedar ya sekedar aja deh, yang cukup ya, ngambil sedikit ya untuk menutupi kebutuhan ya, untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Jadi nggak pakai nimbun. Kalau orang-orang kan pakai nimbun. Ya, apa sih nimbun? Ya nimbun hartanya. Yang naruh tanah, yang naruh fulusnya di BRI, di Mandiri, ya nimbun. Jadi udah mikirin masa yang nanti tuh dipikirin. Kalau orang-orang dulu ada hari ini, hari ini. Itu apa itu zuhud? Itulah artinya seperti itu. Zuhud. Dan jadi diambil sedikit dunia, sekedar keperluan yang mendesak aja. Itu orang-orang dulu. Ya. Man adna badan, dan juga ya katanya barang siapa yang berbuat suatu dosa, ya. Barang siapa yang berbuat dosa, antahammalahu, ya, yakni orang tersebut memikul dosa. Ya, kita ini memikul dosa. Wa huwa yadhaku, dia senyum-senyum aja, dosa ada cuma nggak ada takut, nggak ada usaha untuk diampuni dosanya, tenang punya dosa. Ya. Artinya wahwa ya dah, dan dia tersenyum-senyum aja, ketawa-tawa aja punya dosa. Ya. Aywahalu annahu yafrahu bitahammulihi. Ya, yakni padahal bahwasanya ia merasa gembira dengan memikul dosa itu, ya. Dia merasa gembira, ya, seperti memikul dosa tidak sholat, ya. Itu dipikul tiap hari, orang yang nggak sholat dosanya dipikul. Amidan muta'amidan, apalagi dia itu sengaja tidak mau sholat. Ini dosa yang disebut kepada Allah, ya, bukan kepada manusia dulu. Dosa kepada Allah, orang memikul tiap hari dosa tidak sholat, amidan muta'amidan, dengan sengaja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi pahala amal kebaikannya apapun, subhanallah, bagi orang yang tidak sholat. Udah dosa, amal kebaikannya tidak diberi hasanat, tidak diberi kebaikan, tidak diberi pahala oleh Allah bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang memikul dosa. Subhanallah. Udah dosanya dipikul tiap hari, amal kebaikannya tidak diberikan pahala. Wa huwa yadhaku, dia itu tertawa aja, senang-senang aja, ya. Fa innallaha yudkhiluhu nar wa huwa yabki. Nanti selamanya dia seperti itu, maka belum bertobat, Allah akan masukkan ke dalam neraka, baru dia menangis. Nah, kemarin lo ketawa, ya, senang-senang, nggak sholat, nggak punya amal kebaikan. Orang yang meninggalkan sholat tidak diberikan amal kebaikan, walaupun dia berbuat baik apapun.
karena dia meninggalkan sholat, Allah tidak akan catat pahala. Na'udzubillah. Ya, maka itu kita ngeri, jangan ninggalin sholat. Dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah sholat, sampai amal ibadah yang lain tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yadkhulun nar wa huwa yabki. Seandainya dia itu mati belum bertobat, maka dia Allah masukkan ke dalam neraka, maka dia baru menangis. Ya, baru jerit-jerit, baru menangis, baru melek. Bahkan kata Imam Ali mengatakan, kuluna sunyam fa idza mata intabahu. Ini manusia, kata Sayyidina Ali, lagi tidur. Ketika mati dia baru melek. Ya, paham maksudnya? Ya, ini kita dianggap lagi tidur. Ntar kalau udah mati baru melek. Waduh, udah mati. Imam Ali mengatakan seperti itu. Lianna haqqahu an yaqdama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika. Sebaiknya bagaimana orang yang berbuat dosa, orang yang banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala diajarin sama Allah agar kita wa yastaghfirullah, kita banyak istighfar dan banyak menyesali kepada dosa kita, mohon ampun kepada Allah Ta'ala lantaran telah berbuat dosa. Jadi harus buru-buru, kita nggak luput dari dosa, jangan sampai terus-terusan berbuat dosa. Harus buru-buru kita banyakin baca Astaghfirullahaladzim. Ibrahim mau tidur, diajarin sama Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau bertobat pada Allah dan minta mohonkan ampun kepada kaum mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, wal ahya'i minhum wal amwat. Jangan kau tidur. Lantas Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagaimana saya minta ampun, minta maaf kepada orang-orang sebelum saya tidur? Kapan tidur? Diajarkan sama Rasulullah istighfar, ikutin astaghfirullahaladzim, 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 li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal muslimina al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali ya baca. Ya, pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa kaum mukmin wal mukminat, muslim dan muslimat, yang hidup dan yang mati. Itu aja udah bagus banget amalan. Jadi dosa kita selalu diampunin oleh Allah. Jangan kita senyum-senyum, punya dosa senyum-senyum, enggak sholat senyum-senyum aja. Ya, padahal sholat ini masya Allah. Ya. Lantas diterangkan waman ato'a wa huwa yabki. Dan ada orang yang taat sembari nangis. Dia taat, nangis, baca doa, nangis. Sholatnya juga khusyuk. Ya. Kenapa? Hayaan minallahi ta'ala wa khawfun minhu ta'ala ala taksirihi bitilka ta'ah. Karena dia malu pada Allah. Dia taat, malu pada Allah. Ya. Dan takut kepada Allah dari atas
kelalaian, dia taat, tapi dia menangis, malu kepada Allah, takut kepada Allah karena lalainya dia berbuat taat kepada Allah. Ya tadi sebaliknya, tertawa dalam berbuat dosa. Sekarang sebaliknya, berbuat taat tapi menangis. Nangis merasa malu kepada Allah. Nangis merasa takut kepada Allah karena lalainya. Ya, karena lalainya dia berbuat taat. Lantas Allah balas, fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Maka orang-orang tersebut aku masukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Tadi neraka nangis, yang sekarang surga dia tertawa. Berarti berhasil dia. Ya. Jadi kita perhatikan diri kita, jangan kita berbuat dosa. Terutama jangan meninggalkan sholat paling berat. Paling berat meninggalkan sholat. Karena Allah tidak ganjar, karena Allah tidak berikan pahala amal-amal kita yang lain. Walaupun kita bersedekah, walaupun kita berpuasa, walaupun kita berbuat kepada Allah tidak berikan pahala bagi orang yang meninggalkan sholat. Tuh, berat. Ya, berat jangan. Allah tidak akan berikan hasanah sedikit pun. Ayafrahu ghayatal far'i li husuli madlubihi wa huwa afullah. Ya, yakni ia merasa gembira dimasukkan dalam surganya Allah dengan sepenuh gembira senang, ya, karena sudah berhasil, yakni dicari, ya, dan matlub dari Allah Subhanahu wa taala, ia mendapat ampunan. Jadi setelah dia girang, senang, senang, gembira. Di dunianya dia banyak menangis, malu. Kalau orang malu kan, kira-kira orang malu pada Allah, malu, kira-kira jawab malu, dia malu pada Allah, kira-kira maksiat nggak nih orang? Kira-kira maksiat nggak? Kagak, karena ada malu. Ya, malu itu bahasa Arabnya haya. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, makanya orang-orang yang maksiat, ya, orang yang minum, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang korupsi, segala macam, orang yang tidak punya malu. Nggak punya malu. Nah, jadi dikerjakan oleh dia. Maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah dikerjakan, nggak ada malu. Ya, mudah-mudahan kita punya malu. Ya, amin. Kita punya malu, mudah-mudahan. Mau berbuat dosa malu. Nanti kalau kita punya malu, punya rasa takut, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya kita dengan tersenyum, dengan gembira, hadirin rahimahumullah. Maka ya, ini agama Islam yang pertama, ya, jangan tinggal sholat. Walaupun kita belum berbuat baik apapun, tapi sholat kita tidak tinggal. Itu modal pertama. Ya. Yang kedua, ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Biar kita nggak ngasih duit sama orang, nggak bisa bantu, yang penting kita baik. Kita takzim, hormat, terutama yang muda kepada yang tua, hormat.
Jadi itu perintah Allah, pertama kepada Allah, kedua kepada manusia. Ajnah ini umum. Yang khusus bagaimana? Yang khusus apabila masih ada kedua orang tua kita, itu yang pertama. Ya, yang pertama ya, kita minta ridho. Minta ridho sama mak bapak kita, karena ridhonya mak bapak kita Allah ridho. Dengerin, ridhonya mak bapak kita Allah ridho. Oh, dia banyak dosanya, Allah tetap ridho karena kedua orang tuanya ridho kepada Subhanallah. Lagi sebaliknya, ya, ibadah sekuat apapun kalian dalam keadaan ridho-nya Allah, tapi murka kedua orang tua, Allah tidak lihat ibadah itu. Allah ikut murka kepada ente semua. Jadi ya, yang pertama kalau kita masih ada mak bapak kakek, ya, ibu bapak kita, dia ridho, Allah ikut ridho. Dia murka, Allah ikut murka. Ada satu riwayat, ketika kau keluar dari rumahmu dalam keadaan ridhonya Allah, tapi kedua orang tua kalian murka kepadamu, maka Allah akan murka. Dan seandainya kau keluar dari rumah dalam keadaan murkanya Allah, tapi kedua orang tuamu ridho, Allah ikut ridho. Subhanallah. Ini ilmu buat kita agar kita selamat. Ya, agar kita selamat. Ya, kerjakan sholat yang mana ada masih mak bapaknya, kita harus taati minta ridhonya. Yang mana udah gak ada, kita ajnas kepada manusia yang baik, agar kita senantiasa dicintai oleh ajnas, oleh manusia, dan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan kita jangan tinggalkan sholat, dan jangan kita tersenyum dengan dosa kita. Na'udzubillah, kita sedikit-sedikit mempunyai dosa, kita tidak istighfar, kita tidak ingat kepada Allah, kita tidak takut, lama-lama itu dosa besar. Dosa diawali dengan nuqtah figal. Ya. Oh, dosa nggak berjendol, ada dosa nggak berjendol. Suka dengar nggak? Dosa nggak berjendol, tapi Allah taruh satu titik nuqtah figal. Setiap satu dosa ada satu titik di hati. Dua dosa, dua titik terus sampai sampai di hati hitam dengan titik-titik dosa tersebut. Tuh gak bikin dol, tapi adanya di hati. Na'udzubillah. Titik, satu dosa, titik, satu dosa, titik, satu dosa. Lama-lama banyak gak? Banyak gak? Banyak. Akhirnya hitam hatinya, ya, sampai ke mukanya nanti hitam. Tidak ada cahaya, orang-orang yang penuh dengan dosa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat keridhoannya Allah, dapat keridhoan kedua orang tua, dan juga dapat keridhoan dari ajnas, dari semua manusia. Kita saling menyintai, saling menyayangi atas perintah Allah, agar kita mendapat ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu wa ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
huda wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha. Amin. Wa la yuwallina wa la yansiwa wa la Amin. mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Maula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dawahu ya subhanakallah wa tayyatu ya salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mengingatkan tanggal 4 Jumat pertama ada Asmaul Husna, mohon kehadirannya, dipanjangkan umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah saya ingatkan guru besar Darul Farah ya, malam Sabtu besok saja Asmaul Husna sekali dan bulan Maret Kamis penutupan ya. Jadi kemarin baru buka, sekarang baru 3 kali ditutup lagi ya, karena datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.